Kisah Nabi Yusuf dibuang, diriwayatkan Nabi Yusuf mempunyai saudara 11 orang, yang 10 orang adalah saudara beda ibu dan 1 orang saudara seibu. Pada suatu malam Yusuf bermimpi, bulan dan bintang semua tunduk kepadanya. Lalu ia menceritakan mimpinya kepada sang ayah yaitu Nabi Yakub. Mendengar cerita Yusuf, Nabi Yakub pun tahu bahwa Yusuf akan menjadi seorang nabi. Maka tambah sayanglah Yakub kepada Yusuf melebihi saudara yang lain. Sehingga mereka cemburu dan mereka berniat untuk mencelakakan Yusuf. Mereka meminta izin kepada ayah mereka Yakub untuk membawa Yusuf bermain bersama. Dengan berat hati dan tanpa curiga Yakub mengizinkan mereka pergi. Setelah mereka jauh dari rumah lalu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam. Kemudian baju Yusuf mereka lumuri dengan darah kambing untuk mengelabui atau membohongi ayah mereka Yakub bahwa Yusuf telah dimangsa oleh serigala. Semenjak itulah Yakub tiada henti-hentinya menangis sampai mata Yakub menjadi buta karena menangis. Sehingga malaikat berseru kepada Yakub, "Wahai Yakub, mengapa engkau sungguh terlalu berlebihan mencintai anakmu? Apakah cintamu terhadap anakmu melebihi cintamu terhadap Tuhanmu?" Yakub menjawab, "Tentulah cintaku terhadap Tuhanku melebihi segala-galanya. Akan tetapi walau demikian aku juga termasuk golongan manusia yang mempunyai rasa sedih, semoga Tuhanku mengampuni atas kesedihanku yang berlebihan ini. Sungguh aku tak bisa menahan sedihku, karena sesungguhnya Tuhanku telah menitipkan kepadaku sebuah amanah yang sangat besar, yaitu kenabian anakku Yusuf, sementara aku tidak bisa menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya." Sehingga sejak saat itu saudara seibu dengan Yusuf yang bernama Benyaminlah yang menjadi penghibur Yakub untuk mengurangi kesedihan atas kehilangan Yusuf. Dan 10 orang saudara Yusuf beda ibu yang telah membuangnya pun sudah menyesal atas perbuatan mereka. Namun apa hendak dikata? Karena setelah mereka kembali ke sumur di mana mereka membuang Yusuf dan mereka pun sudah tidak lagi menemukan Yusuf di sana. Mereka semua tidak tahu bahwa Yusuf telah dibawa oleh para pedagang yang singgah ke sumur itu dan menimba air. Pada saat itulah Yusuf berpegangan pada tali timba para pedagang itu, dan para pedagang pun membawanya berniat untuk menjual Yusuf sebagai budak. Lalu sampai di Mesir Yusuf dijual ke pedagang lain dan kemudian pedagang itu menjual Yusuf lagi kepada Al-Aziz yang bernama Kitfir. Al-Aziz artinya pemuka atau raja Mesir pada saat itu. Kemudian Al-Aziz membawa Yusuf pulang berniat bukan dijadikan budak, tetapi akan dijadikan anak angkat olehnya. Sesampai di rumah Yusuf kemudian disambut oleh istri dari Al-Aziz yaitu Zulaiha dan kemudian menjadi ibu angkat Yusuf. Akan tetapi semenjak menjadi ibu angkat Yusuf, Zulaiha sering menggoda Yusuf dikarenakan ketampanan Yusuf yang belum ada yang bisa mengalahkannya sampai saat ini selain Rasulullah. Setiap hari tiada henti-hentinya Zulaiha menggoda Yusuf, tetapi Yusuf tidak menanggapinya karena Yusuf tahu tidak mungkin untuk mencintai istri orang lain, karena itu sangat dilarang oleh Sang Pencipta. Sehingga sampai-sampai Zulaiha merasa cemburu kepada tanah, dikarenakan setiap kali Zulaiha menggoda Yusuf wajah Yusuf selalu menghadap ke tanah untuk menghindar daripada tatapan mata Zulaiha. Hingga pada suatu saat Zulaiha memaksa Yusuf sampai baju Yusuf terkoyak di bagian belakang, karena Yusuf berlari menolak dan ditarik oleh Zulaiha. Karena merasa tidak berhasil, lalu timbullah rasa dengki Zulaiha untuk membeberkan kabar palsu kepada semua orang bahwa Yusuf telah memaksa menggodanya. Lalu dilakukanlah sidang besar-besaran atas kesalahan Yusuf yang berani mengganggu istri dari Al-Aziz. Namun pada waktu sidang ada seorang yang termasuk dianggap sebagai penasihat pada persidangan. Ia mengatakan, "Tunjukkan baju Yusuf yang koyak. Apakah koyaknya di depan atau belakang? Apabila koyaknya di depan maka Yusuflah yang bersalah. Koyak di depan artinya sebuah usaha perlawanan dari Zulaiha, akan tetapi jika koyaknya di belakang maka Zulaihalah yang bersalah, karena koyak di belakang berarti Yusuf lari menghindar. Maka terbuktilah baju Yusuf koyak di belakang, yang artinya Zulaihalah yang bersalah."
Akan tetapi dikarenakan Julaiha adalah istri dari pemuka kerajaan, tetap saja Yusuf yang dipenjara. Dan hebohlah seluruh Mesir karena perilaku Julaiha terhadap Yusuf, anak angkatnya, sementara penduduk Mesir yang heboh ini, terutama kaum ibu-ibu juga belum pernah melihat Yusuf. Lalu Julaiha pun mendengar kabar kehebohan para wanita yang setiap hari menceritakan dirinya. Kemudian dia mengundang seluruh wanita itu ke rumahnya yang beralasan undangan kehormatan dan akan diberi hadiah, supaya mereka semua mau datang ke undangan Julaiha. Setelah mereka semua sampai di rumah Julaiha, lalu Julaiha mulai mengeluarkan jamuan yang merupakan jamuan buah-buahan semuanya. Dan setiap orang diberikan masing-masing pisau untuk mengupas buah-buahan itu. Lalu Julaiha mempersilahkan semua mereka untuk mengupas buah-buahan. Setelah Julaiha memastikan semua mereka sudah memegang pisau dan mulai mengupas, kemudian Julaiha memerintahkan Yusuf untuk keluar ke hadapan mereka semua. Setelah Yusuf keluar ke hadapan mereka, semua para wanita itu terkejut dan keheran-heranan atas ketampanan Yusuf yang belum pernah mereka lihat di dunia ini. Sementara para wanita masih terpana oleh wajah Yusuf, lalu Julaiha memerintahkan Yusuf untuk kembali ke penjara, dan setelah Yusuf kembali ke penjara ternyata para wanita undangan itu tidak menyadari bahwa semua mereka telah melukai tangan mereka masing-masing pada waktu mengupas buah ketika melihat Yusuf. Setelah kejadian itu barulah mereka sadar, pantaslah si Julaiha tidak bisa menahan diri terhadap Yusuf karena memang ketampanan Yusuf yang tiada bisa dijelaskan dengan kata-kata.